Ya, untuk apa ketika dia Iya, dapat banyak besar gitu ya, ternyata ada hal yang dia tadi ketinggalan gitu ya. ya, dia tinggalkan itu. Betul, seperti itu. Saya pernah punya ini Mas, pernah punya klien yang kecanduan game sampai dia itu sering ngamuk di sekolah gitu ya. Nonton ya, begitulah teman-teman. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ketemu lagi di channel kita Beta Terapi. Kali ini kita masih melanjutkan topik yang sebelumnya, Pak Beta. Ya, Barusan kita baru saja selesai menonton salah satu video gimana seorang anak sedang bermain game, kemudian ibunya melarangnya atau memberhentikannya, tapi dia malah marah dan menangis, malah mendak-mendak ibunya. Itu masih fenomena yang sangat ya. umum ya, Dan bahkan di luar negeri pun ada seperti itu ya Pak di ya. sini juga. Di sini juga semakin marak ya. Di sini kalau kewalahan orang tua udah biarin aja. Iya, kebanyakan biarin aja lah Iya. gitu. Sebenarnya itu sikap yang bagaimana Pak? Ya, bom Pembiaran waktu itu. ya. Bom waktu. Bom Ya. waktu ya. Mungkin saat dia bisa adaptasi ya, bisa mengendalikan ketika dia makin banyak informasi, dia harus mengatur waktunya, itu akan tertolong. Iya. Nah, tapi kalau dibiarkan terus tidak ada yang memberi masukan dan dia masuk dalam dunia gadget itu, ya seperti pasien-pasien yang kita rawat itu. Oh iya. Nah, Berarti si anak itu menganggap ini sudah benar gitu ya. betul, Ini seperti sudah, dunianya dia. Iya. Dan kan kita lihat yang pasien-pasien yang kecanduan game sampai dia ngamuk, sampai dia mengikuti perilakunya game itu. Iya, game perang Kita dia bisa mengikuti. lihat ya yang anak yang kecanduan game sampai bermain dalam dunia nyata ya, dia ngomong wah gitu ya. Nah, ya Nah, itu kan berhalusinasi dia sudah masuk dalam dunia game itu. Oh, bahaya ya kalau seperti itu ya. Ya asetnya jadi aset pikirannya jadi rusak ya. Rusak ya. Rusak ya. Sayang ya, Gitu. sangat disayangkan ya. Betul. Berarti potensi anak yang segitu besarnya. Betul. Karena kita bisa katakan itu kelalaian orang tua ya Pak ya. Ya bisa jadi ya mungkin ini ya, orang tua pasti nggak sengaja melalaikan ya. Pasti orang tua punya niatan positif ya, karena setiap orang punya intensi bagaimana sih cara biar semuanya berjalan dengan lancar. Kalau kita nyalain orang tua nanti kita dikomplain sama orang tua nanti. Nyalain orang tua itu ya sebetulnya tidak juga ya, karena orang tua pasti akan menempatkan pada tugasnya, dia harus bekerja, mencari nafkah ya, beraktivitas dengan kesibukannya. Itu pun nanti buat anak-anaknya. Nah, namun ketika itu berjalan dengan sangat aktif ya, nah si anak ini tidak ada yang nyetir ya. Kalaupun sudah disetir, itu seadanya. Nah, sehingga pada saat hanya diomongin, "Dek, udah berhenti, Mas, sudah berhenti." Padahal dia ya di kamar lanjut gitu. Nah, ini kan dalam pengendalian oke, tapi tidak ada monitoringnya gitu. Tapi kita juga nggak bisa salahkan orang tua ya, karena orang tua juga dalam kesibukan yang luar biasa pasti fokusnya pada cari nafkah, fokusnya pada tugas-tugasnya beliau. Nah, namun ini ya, untuk apa ketika dia dapat banyak besar gitu ya, ternyata ada hal yang tadi ketinggalan gitu ya. Dia tinggalkan. Betul, seperti itu. Saya pernah punya ini Mas, pernah punya klien yang kecanduan game sampai dia itu sering ngamuk di sekolah ya. Kaca dipukul, terus kalau ada teman tersinggung sedikit dia langsung mukul dan berkelahi dan seperti itu terus. Nah, ternyata dia kecanduan gamenya game perang. Kalau kita lihat game perang artinya dia punya nilai dalam pikirannya ya, punya gambaran ya, punya peta tentang peperangan. Apalagi ketika dia merasa orang tuanya dihina, diejek misalnya. Waktu itu
disebutin namanya orang tuanya, disebutin namanya tanpa menggunakan kata Pak. Ya. Nah itu marahnya bukan main, dan dia mukulin. Nah akhirnya sampai si anak itu mau dikeluarkan dari sekolah waktu itu. Searching di Google ketemu beta terapi. Oh iya. Dia datang ke sini, akhirnya diterapi sekitar 8 sesi waktu itu. Cukup panjang karena kita tidak hanya mengubah langsung meninggalkan game ya, tapi diadaptasikan sehingga si anak akan fokusnya ke hal yang lain. Dialihkan ya. Betul. Jadi waktu itu dialihkan ke apa Pak kalau boleh tahu? Waktu itu yang muncul karena saat itu saya gali, ternyata dia punya bakat renang, gitu ya, dan dia punya cita-cita pengen jadi seorang atlet renang. Oh iya. Saya arahkan ke situ. Dan saya juga lakukan family terapi di keluarganya, bapak sama ibunya. Ini anak harus diarahkan, harus dipandu sampai mencapai goalnya. Nah, terus sugestinya pun saat dalam sesi terapi, kemampuan yang dia miliki untuk berperang dalam game itu saya alihkan ke kemampuan renangnya dia. Nah, itu orang tuanya sampai, wah Pak Alhamdulillah, anak bisa saya ya seperti itu ya. Dan dia juara loh di renangnya. Oh. Tapi itu tetap harus dengan ikut sertaan orang tua ya. Jelas, iya. Karena ini kan keterlibatan semua. Nah ini yang kadang-kadang ada orang tua yang kesini, ibaratnya Pak, tolong anak saya diterapikan loh. Kita bareng-bareng terapinya. Saya yang terapi di sini, Bapak dan Ibu juga terapi di rumah, mengawal terus, mantau terus, dan kita butuh kejujuran supaya kita bisa evaluasi, kita dapat feedbacknya, ya, dan kita bisa lakukan treatment di sini. Seperti itu. Itu sekarang dia ikut kejuaraan renangnya udah dapat juara gitu ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah, yang tadinya dilabelin sama sekolah bandel nakal, dia menjadi seorang yang berprestasi. Prestasi luar biasa ya. Sebenarnya sangat seluar biasa itu ya. Betul. Potensi anak ketika ditempatkan pada tempat yang benar, betul, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Nah iya. Kemudian ini Pak Beta, kan ada ya orang tua yang mungkin cuek ya, cenderung bangga dia kalau tuh anak saya itu setiap hari main game, terus saya sampai beliin HP yang mahal, saya sampai beliin kuota sekian giga tiap bulannya itu. Itu yang harus dilakukan orang tua sebenarnya itu seperti apa Pak? Ya, perlu kita gali lagi ya. Apa sih outcome dari orang tua ya? Orang tua punya niatan apa? Apakah memang orang tua sedang melatih anaknya untuk fokus ke permainan itu, ke game itu, atau ke gadget itu, atau jangan-jangan orang tua juga sedang mengoptimalisasikan anaknya ke IT misalnya. Itu positif kan? Iya, nah, positif. Yang berbahaya itu ketika si anak itu melakukan permainan gadget tanpa arah, jelas. Oh iya. Hanya hawa nafsu ya, dia terbatasi ya. Jadi dia seolah-olah selainnya udah ditutup, dia hanya fokus ke permainan itu. Ibarat dunia lain nggak penting ya. Ya. Terus ibarat bermain nggak penting ya, tapi fokus ke permainan gadget itu. Jadi seolah tadi dunianya dia di situ. Nah ini yang berbahaya sampai seperti itu, atau bahkan sampai semua aktivitasnya hanya untuk gadget. Berarti tidak semena-mena semerta-merta game online itu buruk ya, negatif ya. Belum tentu juga. Iya, sekarang juga kan ada e-sport ya. Kalau kita tinggalkan game online kita tinggalkan IT, ya tentunya nanti jadi kuper kan. Iya, jadi itu ya sebenarnya dia nggak tahu teknologi ya, gaptek ya, teknologi. Nah kalau ini Mas Nabi, kalau seorang anak punya kemampuan bermain game dengan hebat, berarti prosesor pikirannya itu kan canggih dong. Ya sudah. Core berapa itu? Ini hanya tentang bagaimana mengendalikannya, bagaimana menempatkannya. Oke lah, anak main game, tapi ada waktunya. Dan tugas perkembangan anak ini apa? Kalau tugas perkembangannya dia pada masa itu sedang bermain dengan lingkungan, berarti kita harus evaluasi dong. Bermain gamenya berapa persen, terus bermain lingkungan berapa persen. Kalau tugas belajarnya sekolah, berarti berapa persen belajarnya, bagaimana prestasinya, main gamenya berapa persen. Ini orang tua harus bisa. Oh iya, berarti orang tua tetap harus memilah ya, seperti itu dengan bijak.
Berarti orang tua tetap harus belajar ya tentang bagaimana mendidik anak ya. Betul. Ya. Yang ada yang mengatakan sih kalau sudah punya anak harus siap belajar menjadi orang tua. Betul. Nah, salah satunya hal seperti ini ya. Bukan cuma mencari uang tapi juga memperhatikan pendidikan, kemudian mental anak itu yang paling penting ya Pak ya. Dan orang tua juga bisa belajar pada anaknya loh. Sebetulnya ketika anak tadi ya mengalami kecanduan game itu sebetulnya dia kenapa? Apa yang membuat dia fokus pada game? Yang buat asik dalam game. Betul. Ya. Kenapa dia sangat terfokus pada apa yang ada dalam tangannya ya? Nah, kenapa tidak fokus pada lingkungan atau belajarnya? Kenapa nggak kecanduan belajar? Kenapa nggak kecanduan bermain teknologi yang positif? Kenapa tidak? Berarti ada keasikan di game itu. Oh ya, mungkin nanti Pak Beta akan memberikan tips-tipsnya ya untuk bisa menggali seperti itu ya. Di next video ya Pak ya ini ya. Iya. Mungkin juga bisa juga Mas dengan beberapa teknik-teknik terapi yang gampang. Karena juga ini sangat berkaitan dengan kemampuan orang tua yang harus bisa. Harus bisa dong. Masa orang tua ketika ada sesuatu anaknya dibawa ke terapis gitu ya atau kemana no. Kayaknya kok dia tidak bisa melakukan treatment sendiri. Padahal harusnya punya toolsnya. Dan tools NLP ini gampang banget ya. Gampang dipelajari. Ya memang kalau belajar butuh waktu ya. Karena harus memahami bagaimana cara menggunakan toolsnya. Tapi kalau sudah paham ya gampang dan tidak perlu tidak perlu cara-cara khusus di tempat khusus itu enggak. Sambil ngobrol kayak gini bisa buat terapi. Oh ya gitu ya. Mungkin nanti Mas Hanafi dalam sesi yang berbeda kita praktekkan bagaimana cara supaya tadi mengatasi game dengan ngobrol kayak gini. Oh iya. Boleh. Nanti setelah itu Mas Hanafi jangan-jangan langsung cut gamenya ya. Oh, saya nggak punya game. Itu teman saya yang lain yang di sana itu. Nanti temanya mengatasi kecanduan yang lain ya. Iya, kecanduan apa ini? Ya, kayaknya cukup segini dulu Pak Beta obrolan kita. Nanti kita akan memberikan tips-tips ya untuk teman-teman ya. Ya, pantengin terus, tonton terus channel ini supaya bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Silahkan subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Kemudian jangan lupa juga di like dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, saya Hanafi Abdillah dan Beta Sugiarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.